Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amen. 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 Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Kehadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang. Susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Oh, amen. 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 Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000
generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang, susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu. Amin, 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 amin. Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu, Dia ada. Oh, oh, oh. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini karena dapat merayakan kebaktian online ibu-ibu di IPCC. Sempena Hari Bapa, saya bersyukur bahwa ibu-ibu mempersiapkan kebaktian ini untuk memberkati kami semua dan juga untuk memberkati ibu-ibu di IPCC. Jadi semua ibu-ibu di Excel Point Kuching ataupun di IPCC Summit dan Induk, puji Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah online ibu-ibu. Sebelum saya menyerahkan waktu seterusnya untuk acara kita, saya mau memberikan beberapa kata-kata aluan dan mau memberikan sedikit peringatan tentang peranan kita sebagai seorang ibu. Jadi saya berdoa ibu-ibu yang telah mengharungi banyak jenis cabaran, terutama di dalam musim pandemik ini. Saya percaya ibu-ibu sudah keluar daripada cabaran ini dengan lebih kuat dan lebih teguh dan lebih luar biasa imannya. Dan saya percaya karena kita terus berharap bersandar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang luar biasa di dalam firman Tuhan, yaitu dalam 2 Tawarikh 34. Ada seorang ibu yang mungkin banyak yang tidak tahu siapa ibu ini. Orangnya bernikah dengan seorang yang pekerjaannya sangat sederhana. Tetapi ibu ini dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Ada seorang imam di dalam 2 Tawarikh 34 yang melayani Raja Yosia. Raja Yosia ini orangnya sangat muda, tetapi hatinya mencari Tuhan. Dan ada imam bernama Hilkiah, dan ada seorang panitera negara bernama Safan. Pada satu hari, Raja Yosia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia memerintahkan supaya rumah Tuhan ataupun bait Tuhan dikuduskan dan dibersihkan. Di dalam timbunan semua, setelah mereka bersihkan rumah Tuhan itu, mereka mendapati ada satu, saudaraku, ada suatu Taurat Tuhan yang ditemukan, ataupun kitab Taurat Tuhan diketemukan. Dan kitab itu dibawa kepada Yosia. Dan Yosia melihat kitab Taurat itu, dia bacakan. Hatinya, saudaraku, begitu tergerak. Hatinya begitu tergerak karena, saudara, dia mendengar bahwa penghukuman Tuhan ada di atas bangsa itu karena mereka telah berdosa. Jadi, saudaraku, Raja Yosia mengirim Hilkiah dan Safan mencari seorang yang boleh memperjelaskan firman Tuhan dengan baik. Kira-kira siapa yang mereka cari? Ada seorang ibu, saudaraku, ada seorang ibu. Dalam ayat 22 namanya Hulda, seorang nabiah, seorang nabi wanita ataupun nabiah namanya Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian. Istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian. Saudara, ibu ini, Hulda ini, biasa dengan menjahit, biasa dengan benang, biasa dengan jarum, karena setia melayani bersama suaminya. Suaminya kerja apa, saudaraku? Mengurus pakaian-pakaian. Tukang jahit, saudaraku. Namun, Raja Yosia, Imam Hilkiah,
dan panitera negara Safan datang cari siapa? Ibu Hulda. Ibu Hulda memberikan pimpinan firman Tuhan seterusnya kepada raja, imam, dan kepada panitera negara dan seluruh bangsa Israel. Puji Tuhan, ibu-ibu lakukan perkara biasa seperti Ibu Hulda ini. Dia seorang nabiah, tetapi dalam kehidupan hariannya dia lakukan menjahit, benang, jarum, membantu suami, itu perkara biasa. Tapi bila sampai hal kerohanian, oleh perkara kepimpinan firman Tuhan, siapa yang diperlukan raja, yang diperlukan imam, siapa yang mereka cari? Ibu ini yang melakukan hanya menjahit, menggunakan benang, jarum, itu pekerjaan hariannya. Ibu-ibu lakukan perkara biasa macam Hulda. Tetapi karena ia melakukan perkara biasa, tidak berarti Tuhan yang luar biasa tidak menyertainya. Dia berjalan dengan Tuhan, takut sama Tuhan. Biarpun dia lakukan perkara biasa, tapi Tuhan gunakannya secara luar biasa. Biar hidup harian ibu-ibu biasa saja, tapi bila Tuhan hadir dan ibu membenarkan Tuhan hadir, pasti luar biasa. Enjoy ibadah ini, enjoy kebaktian ibu-ibu, dan pasti kita akan diberkati lewat kesaksian, persembahan, firman, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti ibadah ibu-ibu. God bless you. Shalom dan terima kasih. Shalom dan selamat hari Minggu saya ucapkan kepada semua kaum keluarga IPCC, kaum bapak, kaum ibu. Kita sangat bersyukur sekalipun kita tidak boleh bertemu di ruang ibadah kita seperti biasa, tapi kita masih boleh bertemu lewat ibadah online seperti ini. Dan secara jujur saya sangat merindukan Anda semua. Saya rindu untuk kita berkumpul bersama, dan saya percaya juga Anda semua juga mungkin merindukan teman-teman untuk berkumpul bersama. Tapi dalam segalanya apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan kita itu tetap Tuhan yang ajaib, tetap Tuhan yang baik. Amin. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, dimanapun kita berada, kita boleh berdiri bersama-sama, kita boleh bertepuk tangan. Kalau ada kawan di sebelah kita juga, kita boleh beri high five kepada mereka dan katakan Tuhan Yesus itu sangat baik. Kita meninggikan Tuhan. Pada saat ini kita menari bersama, bertepuk tangan untuk memuliakan Allah kita. Amin. Oke, saat ini kita mengatakan bahwa Dia adalah sahabat kita. Yesus namanya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani.
adalah Allah yang setia, Allah Immanuel, dan juga Allah yang sumber mujizat untuk kita semua. Dan saat ini kita mau terus menikmati hadirat Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Saya percaya sekalipun kita dalam musim yang susah sekarang ini, tapi di saat kita menundukkan kepala dan satukan hati mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan hadir, dan juga Tuhan akan bersama-sama dengan kita memberikan kekuatan, memberikan damai dan sukacita. Oleh itu saya mau mengajak untuk kita semua, kita memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Kita mencari wajah Tuhan saat ini. Amin. Amin. Amin Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh
dalam suka, dalam duka, baik di lembah, baik di atas gunung. Tuhan kita berjanji, Dia akan adalah menyertai kita. Dia adalah iman yang untuk saya, untuk kamu, dan untuk kita semua. Dia adalah Allah yang setia, akan bersama dengan kita. Jadi mari saat ini, pada kesempatan ini saya mau mengajak untuk kita menyembah Tuhan kita. Kita berseru kepada Dia yang adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber mujizat. Dia sumber penghiburan bagi setiap kita di tempat ini, dimanapun kita berada. Hanya panggil saja nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Dia Immanuel. Yesus Immanuel. Yang bersama dengan kita. Dia berjanji akan memulihkan keadaan kita, akan bersama dengan kita, sebab Dia yang setia, Dia yang setia, akan janjinya, kasih-Nya luar biasa untuk kita, Ya yang setia, Ya yang berkuasa, Yesus. Bersamamu kami lewati musim ini Tuhan. Bersamamu kami lewati musim yang susah ini. Engkau Yesus yang akan mengangkat kami. Engkau Yesus yang akan melepaskan, memulihkan, menguatkan, meneguhkan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami meninggikan-Mu Yesus di dalam keluarga kami, atas kehidupan kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkarya. Bersamamu Bapa, ku lewati
bersama-Mu Tuhan kami lalui musim ini Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah yang meneguhkan kami dalam setiap keadaan. Dan kami katakan amin. Untuk hari-hari kami akan penuh dengan berkat di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam masa yang sukar, tapi Yesus adalah Allah Immanuel yang akan memberi pertolongan, memberi mujizat, memberi berkat, dan juga akan membuka jalan di saat jalan seperti tiada dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia, dan kami terima kasih untuk semuanya itu. Dan kami sambut berkat-Mu, dan kami mau diteguhkan lewat firman-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Semua kita yang percaya dan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Salam semua. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Enang Siregar. Di sini saya akan berkongsi sedikit tentang apa yang saya rasakan dan lalui semasa PKP 3 bulan yang lalu. Begitu besar impaknya dalam kehidupan kami, khususnya keluarga saya ya. Ada impak baik dan buruknya. Saya bercerita dulu tentang dari perekonomian kami. Suami saya adalah seorang peniaga makanan. Jadi di mana kerajaan mengeluarkan PKP, maka semua gerai ditutup, termasuklah suami saya. Artinya bagi kami, kalau kami tidak berniaga keluar, income tidak ada. Dan juga sebelum itu suami saya sudah membeli stok yang banyak untuk berniaga, dan apa yang terjadi, semua stok rusak. Semua barang-barang kami rusak karena masa PKP sangat panjang. Dan saya merasakan sedih, ya. Saya merasakan sedih. Tapi terima kasih untuk Pastor Sam, Pastor Alex yang selalu memberikan renungan yang menguatkan. Ya, saya percaya, saya berkata Tuhan, walaupun saya sedih, tidak mengubah keadaan. Dan semenjak itu saya membuat satu komitmen, saya harus senantiasa bersyukur. Ya, jadi ada lagi satu yang saya alami semasa PKP ini, yaitu tentang anak saya. Tiba-tiba pula saya menjadi cikgu semasa PKP ini, ya, belajar online. Semasa belajar online, saya harus berada di samping anak saya. Ini hal yang baru buat saya. Jadi saya seperti merasakan janggal, ya. Bila saya tanya dengan anak saya, dia tak tahu, saya pula marah dia. Jadi malam itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu Tuhan ini, bagaimana ini, tolong saya Tuhan, bagaimana sekarang ini anak saya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan apa yang terjadi esok paginya, anak saya berkata, Mami, saya mau belajar sendiri, Mami pergi saja buat kerja yang lain. Saya kata, tak apa. Dan puji Tuhan, bila saya lihat dia belajar sangat baik. Dan dia mengerjakan semua soal-soalannya, kecuali soal yang tidak tahu, dia baru panggil saya. Dan saya percaya itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan menjamah hatinya agar dia belajar bersungguh-sungguh. Dan saya sangat-sangat diberkati dengan itu. Ya, banyak kejadian-kejadian yang kami alami ya. Seperti selama 3 bulan ini kami juga tinggal di rumah mertua. Jadi di rumah mertua itu kami ada 6 orang, abang suami saya ada 2 orang ya. Jadi semasa itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi berkat di tengah-tengah keluarga ini. Dan apa yang terjadi, saya memasak untuk kami semua ya. Dan semasa itu tidak ada keluar makan, jadi saya masak. Dan komunikasi di antara kami pun sangat baik. Dulu saya rasa suami-suami abang saya itu mereka agak pelit berbicara, sukar berbicara. Tapi bila masa itu semua, wah, hubungan kami semua sangat baik ya. Jadi puji Tuhan, saya merasa perhubungan itu semakin erat ya. Jadi ini dampak baiknya kepada saya secara pribadi. Dan juga tentang hubungan saya dengan suami saya ya, walaupun income kami begitu ya, perekonomian kami sangat sulit, tetapi kami tidak fokus ke sana. Dan terkadang saya ada baca berita itu hari ya, di mana di UK, di US, juga di Arab Saudi banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan saya tunjukkan berita itu kepada suami saya, dan kami membahas itu, berbincang itu ya, kenapa semua terjadi ini, karena susah untuk menerima keadaan yang berubah secara tiba-tiba ya. Dan puji Tuhan kita semua semakin perhubungan semakin erat ya. Dan saya juga baru tahu
ada satu yang istimewa dari suami saya, sedangkan saya sudah bernikah hampir 12 tahun. Dan semasa pikir itu saya baru tahu kalau suami saya orangnya sangat pandai menjahit dengan pakai tangan. Wah, jahitannya sangat rapi. Saya baru tahu ya, hampir 12 tahun baru semasa PKP saya tahu. Dan ini sangat luar biasa. Itulah satu dampak yang baik dalam hidup saya. Dan saya juga bersaksi satu lagi ya. Saya percaya Tuhan memberikan semua apa yang kita perlukan. Contohnya baru-baru ini, kerajaan memberikan bantuan kepada masyarakat Malaysia ya. Ada yang dapat 1.000, ada yang dapat 1.600. Dan kami juga coba membuat itu. Dan bila kami buat itu, ya, kami mohon selepas pengumuman keluar, saya mendengar, wah kawan saya dapat. Dan bila kami cek kami punya, kami tak dapat. Wah, saya kata, Tuhan, kenapa kami tak dapat? Kan kami sudah sedih ini, niaga kami sudah begini. Lepas itu kerajaan kirim link di bawah, dia kata kami tidak layak mendapatkannya dan coba ke link ini. Dan saya tidak mau tahu, saya tidak maulah, saya tidak mau lihat itu, sudahlah. Saya agak kecewa juga sedikit. Lepas itu selepas 4 jam kemudian saya kata dengan suami saya, coba lihat dulu yang itu, link yang dari kerajaan, saya kata. Saya pinjam handphone suami saya dan saya buat link itu dan saya isi semua apa yang diminta oleh kerajaan dan saya submit lagi permohonan kami di bagian yang berniaga. Dan selepas kira-kira seminggu yang lalu, dan Tuhan memberikan jawaban kepada kami, permohonan kami diluluskan. Saudara tahu, Tuhan tidak mau memberi kami yang sedikit, tetapi Tuhan memberikan kami untuk yang berniaga sebanyak 3.000. Dan saya percaya Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan sudah menjagai kita. Percayalah setiap dari kita semua akan Tuhan berikan berkat-Nya yang melimpah. Karena Tuhan kita maha tahu apa yang kita perlukan. Dan sampai di sini saja kesaksian saya. Semua semangat. Sampai jumpa di gereja. Semua sehat-sehat. Shalom. Shalom, nama saya Epa Sembiring. Di samping saya ini adalah suami saya bernama Zaski Yu. Di sini kami mau bercerita atau berkongsi sedikit tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Terlebih dahulu saya mau kasih kesempatan buat suami saya berbicara dulu. Halo, hari ini saya nak bercerita tentang perubahan isteri saya. Dalam kehidupan sekarang, dia semakin fikirannya positif, tenang dan happy compare masa dulu. Dia ajak saya dan anak-anak bernyanyi, berdoa dan baca firman. Walaupun saya tak berapa faham, saya ikut saja. Saya berasa happy dalam kehidupan kami ini dan thanks a lot kepada isteri saya. Thank you. Tepatnya kepada Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus memang luar biasa dan baik. Puji Tuhan, ini semua adalah kebaikan Tuhan di dalam hati saya. Dia sudah mengubahkan hati dan pikiran saya menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, menjadi pribadi yang penuh sukacita, damai sejahtera dan penuh rasa bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhir 2019 disitulah saya diubahkan Tuhan Yesus. Habis itu dalam masa MCO sudah datang. Di situ saya ada niat terpikir ambil kesempatan ini bersama-sama, berkongsi bersama-sama untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus untuk suami saya. Dan saya macam dia cakap tadi, saya ajak dia bernyanyi bersama-sama, berdoa, berbaca firman dan serta juga memasang YouTube dari khotbah Pastor Sam, Pastor Ele, dan membuat jamuan kudus juga di rumah yang sebelumnya kami tak pernah buat pun. Dan di sini
kami melakukannya dengan bahagia biasa, macam rasa sukacita macam itulah. Dan suami saya pun puji Tuhan dia tidak menolak, dia ikut saja. Seperti yang dia bilang tadi, dia tidak mengerti, dia tak paham lagi, tapi dia mau mendengar. Itu adalah satu kebaikan dalam kurasakanlah. Dan saya pun terus semangat memberitakan kebaikan tentang Tuhan Yesus kepada dia. Macam sampai sekarang pun kami tetap melakukan hal demikian. Saya memang rindu apa yang saya rasa saat ini, yang penuh sukacita ini, suami saya dapat rasalah. Saya percaya, saya berdoa kepada Tuhan supaya dia ubahkan macam mana dia ubahkan saya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya percaya. Di sini saya pun bukan tidak punya masalah, saya tetap ada masalah kehidupan kami, ada beban-beban, cobaan-cobaan, tapi itu saya lalui bukan macam dulu lagi. Sekarang saya lalui, saya ada rasa kuat bersama Tuhan Yesus, tenang bersama Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus baik, saya percaya Tuhan Yesus ajaib di dalam hidup saya. Jadi saya melalui masalah itu dengan biasa saja dan tidak membesarkan masalah, tapi saya besarkan Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupannya saya. Jadi saya tidak terbeban atas segala-segala yang saya lalui saat ini, malah saya penuh sukacita macam itu. Dan puji syukurlah, itulah kebaikan Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan kehidupan saya ini. Saya merasa sangat-sangat semangat untuk terus mencari dan terus berserah kepada Tuhan, karena saya makin haus saat ini tentang kebenaran Tuhan. Karena sukacita ini saya tak pernah dapat dari mana-mana pun. Saya sangat-sangat sukacitalah. Itulah saya selalu pun ajak suami saya macam terus memberitakan kebaikan Tuhan Yesus ini kepada dia. Puji Tuhan, saya tidak akan pernah merasa bosanlah. Saya tetap semangat dalam kebaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Terima kasihlah. Inilah kesaksian kecil kami tentang kehidupan yang sudah Tuhan Yesus ubahkan hati saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, selamat beribadah pada hari ini. Selamat bertemu kepada semua kaum keluarga, khususnya kepada ibu-ibu IPCC pada malam ini. Saudara, saya sangat bergembira pada malam ini karena dapat bertemu dengan saudara secara online. Ya, kami pastinya merindukan saudara, amin. Sudah banyak ibu-ibu yang sudah tidak sabar ke gereja. Kita berdoa biar virus ini cepat berlalu dan kita boleh bertemu. Saudara, kami sangat mengucap syukur pada malam ini karena kita dapat bertemu walaupun secara online ya saudara, tapi saya gembira karena melalui secara online ini kita juga dapat mendengar firman Tuhan dan kami mengucap syukur. Saudara, tadi waktu kebaktian ini dimulai, saudara sudah melihat begitu banyak slide gambar-gambar keluarga. Saudara tahu nggak? Waktu ditayangkan gambar slide keluarga itu, hati saya sangat terharu, hati saya begitu rindu. Saya harap saudara terlepaslah rindu saudara waktu melihat slide gambar-gambar keluarga tadi, amin. Dan juga terima kasih untuk kami ucapkan kepada kata-kata aluan daripada Pastor Sam, semua yang bersaksi, Ibu Endang, Ibu Epa, dan juga terima kasih untuk saudara kami Lastri yang sudah siap menyediakan pujian sembah walaupun dari rumah, tapi kami percaya semua kaum ibu ada semangat yang baru waktu kita dirumahkan, amin. Walaupun terdapat bertemu, tapi kita percaya bertemu dalam kasih Yesus. Saudara, pada hari ini izinkan saya berkongsi firman Tuhan daripada 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7, yaitu tema firman kita pada malam ini adalah hubungan keluarga dengan Tuhan. Saudara boleh lihat di slide, yaitu hubungan keluarga dengan Tuhan. Betapa pentingnya sebuah keluarga hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kenapa saudara saya katakan begitu penting? Karena di saat
Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, segala permasalahan, cara kita melihat permasalahan, semuanya diberkati. Amin. Oke, mari kita lihat firman ini dan saudara boleh bacakan dari rumah masing-masing dengan suara kuat, berdiri boleh, duduk boleh, dan melihat di screen ya saudara, kita bacakan yaitu 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7, hidup bersama suami istri. Kita bacakan sama-sama ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ayat kelima, sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah lembut. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman ini. Kita berdoa dahulu sebelum kita pergi ke firman ini ya saudara. Haleluya. Bapa kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau sudah anugerahkan dalam setiap kaum keluarga IPCC dan setiap Bapak, Ibu-ibu yang melihat firman pada hari ini. Kiranya firman ini Bapak boleh kami terima dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami ibu-ibu akan semakin menjadi terang dalam keluarga kami. Kami serahkan Bapa firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sebelum berkawin sebenarnya, ya saya mau kongsikan sedikit bagaimana sebelum saudara masuk ke rumah tangga. Sebenarnya begitu banyak janji manis yang kita dengar, begitu banyak sekali perkataan yang enak didengar oleh pasangan kita, yaitu pacar kita ya kan. Banyak sekali perkataan-perkataan yang membuat kita ingin bersama dia sampai ke ujung hidup kita. Tetapi bila kita masuk ke alam pernikahan, banyak sekali di luar daripada dugaan kita. Saudara perasan enggak, waktu saudara masuk ke perkawinan, yaitu waktu Anda masa berpesta begitu, orang mengucapkan selamat pengantin baru, selamat menempuh hidup baru, selamat menjalani kehidupan sebagai istri dan sebagai suami. Banyak perkataan-perkataan selamat, yaitu tentang baru dalam hidup kita. Sebenarnya waktu itu kita rasa ya memang baru. Saya sangat gembira memasuki rumah tangga ini bersama dengan suami saya. Kita begitu mencintai, begitu merindui akan kita hari-hari bersama dia. Tapi saudara, bila kita masuk, itulah permulaan yang luar biasa. Di mana kita yang dahulu kita tidak tahu akan kelemahan dia, di situ kita sudah dapat. Yang dahulu begitu banyak janji manis, sesudah masuk ke alam pernikahan, apa yang kita lihat? Wow, di luar daripada kenyataan. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada setiap kaum keluarga. Jadi jangan menyesal. Jangan menyesal untuk semua ibu-ibu. Jangan menyesal bila kamu masuk ke alam perkawinan tidak sesuai yang suami kamu janjikan. Jangan menyesal. Karena apa? Rumah tangga perkawinan terjadi atas kehendak Tuhan. Rumah tangga terjadi atas rencana Tuhan untuk memuliakan kebaikan Bapa dalam hidup setiap kaum keluarga. Amin. Oke, tanpa membuang waktu kita mau melihat firman ini saudara, yaitu daripada 1 Petrus 3 ayat 1 tadi, di mana di situ dilihat adalah sifat tunduk. Sebenarnya sifat tunduk seorang istri banyak diceritakan dalam Alkitab, yaitu peranan seorang istri adalah tunduk. Yang kedua, peranan seorang suami adalah kasihilah. Jadi tunduk ini bukan seperti tunduk yang seperti duniawi katakan ya, tunduk
jumpa siapapun tunduk, angkat. Bukan tunduk seperti budak. Saudara boleh melihat ke slide yang ketiga. Dalam slide ketiga kita boleh lihat apa itu peranan suami, yaitu kasihilah. Yaitu peranan seorang istri, tunduklah. Oke? Jadi kita mau masuk ke slide seterusnya, yaitu apa itu tunduk ya. 1 Petrus 3 ayat 1. Yaitu tunduk bukan seperti seorang budak. Saudara tahu nggak apa itu budak? Kalau di Indonesia, di Malaysia budak sering juga dikatakan apa? Adalah seorang anak kecil yang belum besar. Atau di Indonesia budak itu sama seperti seorang hamba. Yaitu seorang hamba adalah seorang yang bekerja tanpa gaji, tiada hak. Tidak ada hak untuk mengutarakan pendapat. Bahkan saya dengar dalam Alkitab seorang hamba atau budak itu pun tidak layak memakai kasut. Wow, bukan itu maksudnya di sini ya. Jangan takut sebagai seorang istri. Wah, saya harus tunduk pada suami saya seperti seorang budak atau hamba. Oh tidak itu maksudnya saudara. Jangan takut. Di sini adalah maksud tunduk itu adalah tunduk dalam kasih Tuhan. Ya, tunduk dalam kasih Tuhan. Seperti mana suami tunduk kepada Yesus, begitu juga kita tunduk kepada suami kita. Dari ayat ini kan banyak sekali kaum keluarga di IPCC. Saya sangat diberkati dengan ayat Petrus ini. Kenapa? Waktu Petrus menyatakan ini ya kan. Sebenarnya kaum keluarga IPCC banyak sekali di sini istri-istri yang banyak sekali ke gereja, tapi suami nggak ada ke gereja. Kenapa hal itu bisa terjadi saudara? Banyak dalam perkawinan kita mempunyai suami yang tidak mengenal firman. Ya, dari Tuhan sudah tahu, waktu di Alkitab saja Tuhan sudah tahu bahwa banyak anak-anaknya akan memasuki rumah tangga, memasuki alam perkawinan di mana suami mereka tidak mengenal akan firman. Jadi jangan rasa saya sudah silap. Tapi saya galakkan juga untuk semua yang mendengar, mungkin ada kaum muda-mudi di sini, saya galakkan kalau boleh berkawinlah dengan orang yang mengenal Tuhan. Biar jangan capek lah hidup kamu, ya kan? Sebenarnya kalau kita sudah memasuki rumah tangga yang suami kita tidak mengenal Tuhan, ya kan? Agak banyak yang kita perlu lakukan. Karena sebenarnya imam dalam rumah kita adalah suami kita, kepala adalah suami kita. Tetapi kalau dia tidak mengenal firman Tuhan, apa yang kita mau buat saudara? Oke, apa yang mau kita buat? Saya ingat lagi kisah satu di mana seorang istri yang tunduk, suami dia tidak mengenal akan firman Tuhan. Suami dia tidak pernah ke gereja. Saya tidak mau sebut nama ibu itu, ya kan? Waktu dia menceritakan bagaimana kisah hidup dia kepada saya. Saudara tahu apa yang saya rasakan? Tuhan, terima kasih karena suami saya sudah mengenal Engkau. Terima kasih karena suami saya mau ke gereja bersama-sama dengan saya. Jadi istri ini kan mengadu bagaimana suami dia kalau malam ada acara gereja tidak boleh keluar. Kamu harus di rumah. Kalau boleh keluar siang saja. Tapi ini adalah salah satu sifat tunduk yang saya belajar juga dari dia. Wow, bagaimana dia boleh menjadi terang dalam keluarga dia. Dia katakan, Kak, kalau ada acara gereja di waktu malam, saya tidak boleh datang ya Kak. Sorry, suami saya tidak izinkan saya keluar. Saya jawab begini, tak apa. Ini adalah satu yang akan berkat terang kepada keluarga kamu, di mana sifat tunduk kamu ini akan menyelamatkan suami kamu. Amin. Jadi inilah salah satu contohnya di mana banyak juga rintangan kita hadapi bila suami itu tidak mengenal akan firman Tuhan. Jadi ini walaupun istri itu tidak dapat ke gereja waktu malam, ada kebaktian yang khusus seperti acara yang khusus begitu di waktu malam atau ada doa di waktu malam, tidak dapat datang ke gereja. Tapi ibu itu masih melakukannya di rumah. Puji Tuhan, masih dia membaca firman atau berdoa dengan anak-anaknya di rumah. Ini adalah suatu di mana sifat ketundukan ini akan membawa berkat kepada suaminya. Karena firman Tuhan menjanjikan bahwa mereka tanpa perkataan akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi istri ini tidak memberontak. Dia hanya cakap, ya kalau memang tidak diizinkan keluar dari rumah, ya nggak apa-apa, saya di rumah. Oke. Yang kedua, tunduk dalam kasih Tuhan. Saya ingat ada satu ibu di sini ya kan, saya pun tidak mau sebut namanya saudara. Ibu ini sebenarnya tahun 2019 dia mengenal Yesus sebagai juru selamat. Ya, hari itu saya follow up dengan dia dan dia mengenal Yesus sebagai juru selamat. Sebelumnya ibu ini adalah seorang yang keras hatinya, sering memberontak. Memberontak kenapa?
kenapa kehidupan saya begitu banyak percobaan? Dia ceritakan kepada saya, banyak sekali percobaan Kak. Dari segi keuangan, dari segi emosi, banyak sekali. Waktu ibu ini menerima Yesus sebagai juru selamat, saya follow up dia. Saya beritahu kepada ibu ini, baca firman Tuhan. Setiap hari isi hatimu dengan firman Tuhan. Walaupun hanya 1 ayat, baca dan juga doa. Sewaktu suamimu pergi kerja, doakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu hal yang suami itu feedback kepada suami saya sendiri. Dia katakan apa? Dia kata, saya mau ke gereja. Sebenarnya apa yang dilakukan kamu orang semua ke gereja? Kenapa istri saya tiba-tiba berubah? Kenapa istri saya sudah kurang marah-marah? Kenapa istri saya sudah kurang cerewet dengan saya? Apa sebenarnya gereja itu? Sebenarnya saudara, kalau kita mempunyai suami seperti itu, kelakuan kita itu akan memenangkan dia. Puji Tuhan, waktu itu dia sudah mulai ke gereja, dia datang ke gereja. Waktu dia tidak bekerja, dia hantar istri dan dia duduk. Walaupun dia tidak paham tapi dia duduk. Ada waktu sekali, waktu mau didoakan ke depan, dia pun dengan berani ke depan membawa anaknya untuk berdoa. Wow, saya lihat Tuhan, terima kasih. Ini adalah suatu keajaiban yang begitu besar ya. Jadi sifat tunduk ini saudara, sangat besar dia punya impak. Tunduk dalam kasih Tuhan. Maksud Petrus di sini sedang berkata kepada istri-istri, yaitu menempatkan diri mereka dengan menundukkan, berserah kepada suami sebagaimana istri menundukkan diri kepada Tuhan Yesus. Walaupun suami kamu tidak menundukkan diri mereka kepada Tuhan Yesus, kamu yang terlebih dahulu menundukkan diri kamu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku anakmu. Suami saya tidak mengenal engkau, tapi saya percaya melalui saya menundukkan diri kepadamu dan juga menghormati suami saya. Satu hal yang saya percaya, bahwa suami saya akan diselamatkan. Amin. Ya, jadi tujuan penundukan ini saudara akan membuat satu kesatuan yang sangat bagus dalam setiap kaum keluarga ya. Jadi waktu kamu tunduk kepada suami kamu yang belum percaya, tanpa kata-kata suami kamu akan diselamatkan. Amin. Jadi mungkin bukan bulan ini, mungkin bukan tahun ini, mungkin 10 tahun kemudian, tapi tanpa kata-kata, atas kelakuan yang kamu buat setiap hari menjadi terang, akan menyelamatkan suami kamu. Oke, kita lihat slide seterusnya, yaitu 1 Petrus 3 ayat 7, yaitu kasih suami kepada istrinya. Di sini suami sebenarnya adalah perintah Tuhan hanya mengatakan kasihilah istrimu. Daripada Efesus 5 ayat daripada Efesus 5 di sana kita dapat melihat bahwa ada 3 perkataan kepada suaminya, kasihilah, kasihilah, kasihilah. Dan haruslah kamu kasihi. Maksudnya kasihilah istrimu, karena istri seorang wanita dicipta seorang yang lemah lembut. Seorang yang lemah lembut. Tetapi lelaki, suami diciptakan seorang yang kuat. Kuat menjaga istrinya, kuat mempertanggungjawabkan segala kebutuhan istrinya. Itulah suami ya saudara. Jadi untuk para suami pada hari ini, firman untuk kamu hanya satulah hari ini, tidak banyak. Mungkin di lain waktu ya kan, di lain waktu untuk kebaktian seterusnya, kebaktian bapak-bapak mungkin Pastor Sam atau Pastor Elek akan menjelaskan lebih lagi apa itu peranan suami kepada bapak-bapak semua. Amin. Ya, jadi terima kasih untuk semua kaum bapak karena kamu hadir untuk setiap kaum keluarga dan juga memberkati istrimu. Oke? Amin. Yang ketiga kita mau melihat di sini ya saudara, yang kedua yaitu lemah lembut. 1 Petrus 3 ayat 4. Tadi saya sudah sebutkan juga, hati yang tentram akan menyelamatkan keluargamu. Waktu pandemi ini saudara, ada satu keluarga. Tadi kita juga sudah dengar kesaksian daripada Ibu Endang. Ya kan? Waktu kita dengar kesaksian daripada Ibu Endang tadi, saya sendiri waktu dia kirim kesaksian itu, saya sangat diberkati saudara. Kenapa? Di situ saya lihat, saya lebih kerap berjumpa dengan Ibu Endang waktu pandemi ini karena rumah kami pun dekat dan ada sesuatu untuk saya berjumpa dengan dia. Waktu saya berjumpa dengan dia, yang saya lihat satu adalah dia sangat tentram. Suaminya membuat satu bisnis kecil-kecilan, yaitu berniaga dengan menggunakan lori. Langsung tidak boleh berjualan di rumah. Di rumah bapak mertuanya yang begitu ramai orang. Ada abangnya dan juga ada suaminya. Ada lagi bapak mertuanya, ada lagi satu abang dan juga anaknya. Ada 6 orang di sana yang dia harus setiap hari masak. Di waktu tiada pendapatan. Di situ saya lihat setiap saya berjumpa dengan Ibu Endang, perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah tentram. Jadi saya percaya Bu Ersi, saya percaya
Saya percaya Tuhan jagai kami. Wow, saya sendiri terharu. Tuhan terima kasih. Terkadang saya sendiri pun kadang waktu pandemi ini, Tuhan Engkau menjagai kami. Ada juga kerisauan di hati saya. Tuhan sampai kapan pandemi ini akan berlalu? Tapi Ibu Endang tidak pernah. Yang saya lihat Ibu Endang sangat tentram dalam menghadapi masalah. Dan waktu dia tentram menghadapi masalah dalam keluarganya, dia berdiri tetap di tepi suaminya, menggalakkan suaminya. Yang saya dengar saudara, mereka mendapat bantuan daripada kerajaan yang cukup besar untuk membantu keluarga ini. Wow, itu adalah mukjizat toh saudara. Di waktu hati kamu tentram, di waktu kamu damai, di waktu kamu merasa sukacita, waktu keadaan yang begitu sesak, disitulah kasih karunia Tuhan. Itulah Tuhan kita saudara, Tuhan yang selalu menolong kita. Jadi hati yang diisi oleh firman Tuhan, hati yang diisi oleh firman Tuhan ini adalah, saya mau membagikan kesaksian ya. Hari ini saya mau memberitahukan bagaimana ibu-ibu IPCC banyak sebenarnya diberkati, diubahkan melalui firman Tuhan. Salah satunya adalah kesaksian daripada Ibu Eva yang kamu dengar tadi sebelum saya berkongsi pada hari ini ya kan. Wow, saya melihat seorang yang begitu selalu memikirkan kepentingan diri sendiri, terkadang suka meronta, suka marah, ataupun kadang dia tidak terima apa yang suami dia buat. Kadang dia mereka-reka di dalam pikiran dia bagaimana biar situasi itu boleh menjadi masalah. Tetapi bila firman Tuhan ada di hidup dia, tahun 2019 saya mengikuti Bu Eva dengan per minggu, saya melihat satu demi satu. Dia kata, Kak, aku akan habiskan firman Tuhan ini. Dari 2018 dia sudah baca saudara. Aku akan habiskan firman ini. Dan biar firman ini melekat di hati saya. Saya sendiri pun belum habis saudara. Saya tidak malu mengatakan ini, amin. Dia sendiri katanya, dia berkomitmen. Dia habis membaca sampai habis. Saudara tahu waktu kesaksian tadi, waktu dia kongsikan video tentang kesaksian hidupnya, saya melihat suaminya, ya, saya melihat istri saya berubah begitu luar biasa. Itu adalah kasih karunia saudara, di mana isi hati kamu setiap hari diisi oleh firman Tuhan, walaupun satu firman melekat dan kamu makan dan kamu kunyah firman itu dan kamu lakukan dalam kehidupan keluarga kamu, seluruh keluarga diselamatkan. Dan saya melihat satu keluarga ini sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, suami dia. Bahkan di video tadi saudara, suami dia sendiri bersaksi bagaimana tentang perubahan istri dia. Jadi semua kaum istri, untuk suami kamu di sini yang belum lagi melihat perubahan dalam rumah tangga kamu, belum melihat perubahan dalam suami kamu, jangan gibap, jangan mengalah. Teruslah isi hati kamu dengan firman Tuhan. Walaupun kadang tunduk itu bukan susah untuk melakukannya, tapi isi firman Tuhan. Waktu kamu mengisi hati kamu dengan firman Tuhan, tunduk itu akan otomatis akan berkarya dalam rumahmu. Firman itu akan berkarya dalam rumahmu. Yesus yang akan menjadi imam dalam rumahmu. Amin. Jadi saat ini ya kan, istri yang tunduk adalah istri yang selalu berdiri dekat dengan suaminya. Waktu suaminya lemah, waktu suaminya gagal, dan waktu ada permasalahan hidup, jadilah istri demikian. Ini yang saya galakkan pada malam ini. Saya ingat kehidupan saya secara pribadi. Waktu suami saya gagal, waktu suami saya lemah, waktu suami saya gagal dalam pekerjaan, waktu suami saya gagal dalam mengambil suatu langkah, yang saya lakukan adalah tetap memandang kepada Yesus. Tuhan, Engkau yang memberikan aku kekuatan. Tuhan, Engkau yang memberikan aku kekuatan berdiri di tepi suami saya. Itu yang saya lakukan saudara. Puji Tuhan, sewaktu saya berdiri di tepi suami saya yang begitu hancur hidupnya kala itu, kasih karunia Tuhan turun. Diberkati keluarga kami. Begitu juga keluarga saudara. Di waktu kamu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kamu, kasih karunia Tuhan turun di atas keluarga kamu. Amin. Jadi saya akhiri firman pada hari ini. Kalau saudara sempat membaca daripada Alkitab, saudara boleh baca selepas khotbah pada hari ini, yaitu Kejadian 12:10 sampai 20, yaitu di mana kehidupan Sarah. Sarah adalah seorang istri yang selalu ikut saja kemanapun Abraham. Sarah adalah ibu kepada bangsa-bangsa. Sarah selalu mengikut. Apa kata Abraham, dia ikut dan mendukung suaminya Abraham kemana saja. Bahkan di waktu Abraham mengatakan,
nanti ku katakan kamu sebagai adikku ya, bukan istriku. Karena Sarah sangat cantik. Jadi dia takut, kalau nanti ini istriku aku akan dibunuh. Untuk melindungi suaminya, Sarah apa yang dia buat? Ya, oke, apa saja kamu buat, saya lakukan Tuhan. Sampai suami sendiri disebutnya sebagai Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Di mana Sarah tunduk, di mana Sarah mengikuti suaminya, disitulah kasih Tuhan turun. Akhirnya di waktu mereka datang kelaparan, selepas keluarganya dipulihkan, apa yang terjadi? Mereka pulang ke negeri mereka dengan berkelimpahan, diberkati oleh Firaun sendiri. Amin. Jadi saya mau tutup firman pada hari ini. Saya harap saudara semua diberkati, semua untuk kaum ibu-ibu, semuanya kuat dan tetap semangat walaupun di situasi yang begitu banyak permasalahan dalam rumah tangga kamu, dalam menjaga anak-anak ataupun untuk tunduk kepada suami kamu, andalkan Tuhan dalam keluargamu. Selalu panggil Tuhan dalam keluargamu dan isi hatimu dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saat ini. Saya mau tutup dalam doa dan memberkati semua kaum ibu-ibu dan juga keluarga Anda masing-masing. Kita angkat tangan kita ke surga, tanda kita menyerahkan kehidupan rumah tangga kita, hidup kita kepada Bapa kita yang sangat baik. Bapa, kami mengangkat tangan kami hari ini. Kami mengangkat Bapa, tanda kami berserah. Tanda kami tidak mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga kami tanpa bantuan daripada Bapa. Bapa, kami serahkan Bapa semua istri-istri IPCC Bapa pada saat ini, di waktu Bapa suami mereka belum mengenal firman. Bapa, di situ Engkau berkarya. Biar Bapa kelakuan istri-istri ini Bapa, daripada sifat tunduk, daripada sifat di mana istri-istri ini kuat dalam segala permasalahan, tetap berdiri di tepi suaminya. Di situ suaminya akan melihat bahwa terang Bapa ada dalam rumah tangga mereka. Dan kami percaya melalui kelakuan istri-istri ini Tuhan, Bapa, keluarga IPCC akan mengenal Yesus sebagai juru selamat. Keluarga IPCC akan masuk ke rumah Tuhan dengan tenang, dengan percaya bahwa Tuhan menjagai keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kaum keluarga IPCC. Kami serahkan kaum keluarga ini berkat sukacita, damai sejahtera selalu sertai kami di mana saja. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih saudara. Kita berjumpa lagi di lain kebaktian. Salam. Salam.